Oke, kita balik lagi ke game yang masih menjadi favorit saya belakangan ini. Beberapa bulan ini maksud saya. Yaitu The Ends of Underground Kingdom. Jadi basically di sini kayak apa ya? Kayak kita membangun kerajaan semut gitu. Terus ada battle dan sebagainya lah. Oke, di sini kita login tepat saat aliansi kita mengadakan Necromancer mengadakan Firetriza tepat di jam 8 waktu Indonesia bagian barat ini. Oke, kita langsung ikut saja dalam rally-nya. Kita tarik dulu semua unit kita dari pacuran sumber daya. Kita tarik semua unit kita yang lagi mengumpulkan sumber daya tadi ya. Wah, buffering terus ini. Kenapa ini? Oke, kita coba lagi ya. Kita tunggu. Udah telat ini. Tapi nggak apa-apa. Basically sebenarnya kalau misalnya melakukan Fire Tracer ini kita cek dulu. Kalau kita terlambat kita cari rally teman kita yang waktunya paling cepat dulu nih. Paling cepat ada di 2 menitan ya. Oke, kita pilih aja semua yang pilih aja rally yang ikut rally yang menitnya menunjukkan waktu tersisa hanya 2 menitan. Oke, kita ikut di sini saja. Kita ganti tentaranya ke tentara yang untuk ini apa tingkat 9 yang kita punya. Kita ikutin satu. Lalu kemudian satu lagi kita harus open rally secara mandiri ya. Mana nih? Oke, kita open rally secara mandiri dengan unit terkuat kedua kita. Sini sama kita ganti ke tentara tingkat 9 yang sudah enhance ya. Oke, udah kita tinggal nunggu nih. Kita tinggal nunggu. Tunggu rally teman kita melakukan penyerangan terhadap Fire Wizard ya. Kenapa sih kita punya 4 troops ya, 4 pasukan. Hanya saja kita hanya diperbolehkan untuk menggunakan 2 troops terkuat kita. Karena basically itu strategi biar semua yang ada di tim kita, di aliansi kita itu yang ikut serta dalam Fight Lizard ini bisa mendapatkan damage, mengumpulkan poin dengan damage tertinggi dan terbagi rata, nggak ke hanya 1 orang gitu. Jadi kita batasin hanya 2 saja, 2 troops terbesar yang kita miliki untuk mengikuti Fight Lizard ini. 1 ikut rally ke orang lain yang terkuat, yang kita punya dan terkuat itu kita masukkan ke rally yang lain, sedangkan 1 yang kedua terkuat kita open rally gitu. Bisa semuanya 4-4-nya, hanya saja nanti hasilnya tidak bisa terbagi rata gitu damage-nya. Bisa saja seseorang mendapatkan damage yang tinggi banget, sedangkan yang lain justru tidak mencapai batas dari hadiah, tidak mendapatkan hadiah maksimal gitu dari batas damage yang telah ditentukan.
Jadi di sini ada hadiah-hadiahnya sebenarnya, dan hadiahnya itu nanti rewardnya itu di sini kita bisa lihat. Ini untuk reward dari damage alliance kumpul ini seluruhnya. Kalau misalnya digabungkan, kita udah di tier paling ini nih, tier paling tinggi lah ya istilahnya, yang udah mencapai 114M, udah mentok di situ. Dan hadiahnya udah nggak ada lagi selain di atas ini. Jadi ya mau berapapun damage aliansi yang dikumpulkan itu tetap dapatnya 27 peti ini, peti berharga ini, sama 100 kayak embun madu ini. Kiwi maksudnya ya. Kemudian kalau personal tier pun sama, ada maksimalnya di sini. Ketika maksimalnya setiap personal itu hanya di 6M damage-nya. Untuk mendapatkan bisa mendapatkan hadiah termaksimal gitu, 23 peti berharga dan 100 kiwi ya. Jadi mau berapapun ya segitu. Makanya kita bisa lihat di sini kita hanya dibatasin 2, karena untuk mengumpulkan nilai sekian itu sebenarnya mudah. Sangat mudah, apalagi terlebih lagi saya masuk ke aliansi yang salah satu aliansi Rusia ya, terkuat juga di sini, di server ini, yang kebanyakan hampir semuanya ini Rusia pemainnya, dan terkenal dengan permainan mereka yang membuat spend banyak uang di sini. Jadi kita bisa lihat damage mereka pasti besar-besar banget gitu. Dengan hanya 2 kali 3 kali penyerangan bisa mendapatkan hadiah yang sudah maksimum itu. Sama seperti kita nih, lihat kita sudah mendapatkan total damage 8,45 juta ya. Sedangkan untuk mendapatkan hadiah tertinggi hanya butuh 6 juta. Jadi kita sebenarnya udah bisa stop di sini. Karena berapapun damage point yang kita dapat, ya udah hadiahnya semaksimal itu. Tidak ada di atas itu gitu. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin terus aja. Kita jalanin terus aja. Karena di sini masih ada 21 menit ya untuk mengumpulkan. Oke, di sini juga ada hadiah-hadiah nih, teman-teman. Kita bisa klaim yang tanda tangan tadi itu adalah pembantu sesama. Kalau tanda pedang ini artinya kita ada rally battle, rally hunting, member battle gitu. Yang untuk peperangan lah, ada notif perang yang dilakukan oleh sesama tim di aliansi kita. Oke, kita klub 1 udah pulang, kita jalanin lagi, kali lagi, biar membantu teman kita juga untuk mendapatkan damage ya yang maksimal. Teman-teman bisa lihat di sini. Ketika kita masuk aliansi Rusia yang mostly semuanya Rusia, karena di sini saya cuman hanya ketemu 3 pemain dari Indonesia gitu yang sama. Kita bisa lihat di sini damage mereka yang mereka kumpulkan tinggi banget nih. Baru berapa menit kita berjalan, belum setengah jalan udah rata-rata udah berhasil di atas 10 juta semua ini. Lihat nama-nama Rusia semua ya teman-teman, yaitu
Mereka banyak spend money mereka di sini, di game ini. Semakin banyak kamu spend, semakin cepat pertumbuhan kekuatan kamu. Lihat, serangganya bagus-bagus banget ini pendukungnya. Kalau jadi hijau nih, luar biasa. Skin-skinnya bagus-bagus banget, lihat. Walaupun beberapa ada yang dari ini ya, dari yang bisa didapatkan secara gratis gitu. Kebetulan saya juga punya satu skin yang beli sebenarnya. Kemarin itu beli sekitar 160 170 untuk mendapatkan skin boneka salju dan kupu-kupu biru ini. Oke, tops kita yang pokoknya udah balik, kita rally lagi. Kita ikutkan lagi rally di sini. Kita cari yang paling cepat menuju Fight Lizard. Bedanya Fight Lizard ini timenya 30 menit. Jadi kita bisa menyerang dia. Ini Lizard yang di tengah ini yang kayak naga ini selama dalam waktu 30 menit. Dan event ini 2 hari sekali dilaksanakannya oleh sistem secara default ya. Namun bisa dimundurkan sehari 1 kali 24 jam jika pada hari berkenaan di hari kedua tersebut tim dan aliansi kita berhalangan gitu, banyak berhalangan, kita bisa memundurkan 1 kali 24 jam. Jadi misalnya harusnya jadwalnya hari ini tapi kita banyak yang nggak bisa nih, terus voting aliansi dan untuk dan kesepakatan dimundurkan 1 hari di besok bisa, maksimal besok ya. Jadi nggak bisa dimundurin 2 hari, 3 hari nggak bisa, hanya 1 hari. Lalu setelah dimundurkan 1 hari, misalnya di hari Rabu ya, untuk ke file reject berikutnya dihitung dari terakhir kita penyerangan. Jadi ketika kita mundurin ya berarti nanti mundur lagi selanjutnya gitu. Jadi misalnya harusnya hari ini berarti kan kalau hari ini menyerang Fightriza, ini hari apa sih, Sabtu ya, berarti hari Senin kita bisa menyerang lagi Fightriza. Tapi misalnya kita mundurin nih ke hari Minggu besok, maka hari Selasanya kita baru bisa menyerang Fightriza lagi gitu teman-teman. Gampang sih. Kenapa saya suka game ini? Ya gimana ya, santai gitu mainnya, santai, kita nggak perlu banyak mekanik gitu, kita lebih main strategi, kita lebih main keberuntungan juga sebetulnya, karena untuk mendapatkan semut-semut yang bagus ya mengandalkan hoki kita nggak tahu nih kita bakalan dapat semut tier A, B, C, D gitu, tier S1, S2, S3, S4, S5, sekarang sampai ada S6 gitu ya, udah yang paling tinggi S6. Untuk player-player gratisan seperti saya gitu ya, ya mengandalkan hoki saja. Jadi sedapatnya semut yang diberikan oleh sistem. Oke, kita sudah balik, drop satunya, drop penjaga kita.
kita luncurkan kembali karena masih ada sisa waktu 14 menit 12 detik. Kita lihat lagi poin kita. Lihat, mungkin ada yang kenapa saya bisa sampai di ranking 10 ini dengan total poin 28 juta. Mungkin ada beberapa yang sudah mencapai hadiah tertinggi gitu ya, yang ini mereka berhenti, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya pengen lanjut ya silakan gitu. Karena basically mau dia di peringkat 1, 2, 3, 4, 5 atau bahkan 30, 80, selama dia mencapai 6M damage-nya, dia akan dapat hadiah dengan tier tertinggi gitu. Kita maju lagi. Oke. Pokoknya. Nah, jadi teman-teman di sini sebenarnya ada 3 tipe ya. 3 tipe semut. Di sini ada semut penyerang, penembak ya, istilahnya penembak. Kemudian ada semut penjaga dan ada semut pembawa. Sebenarnya sebaiknya ketika kita bermain itu kita harus tentuin dulu nih, kita dari awal tuh pengen mainnya apa tipenya. Mau tipe penembak kah, hunter gitu ya, penjaga atau pembawa gitu kan, supaya kita bisa terarah gitu dan memfokuskan pertumbuhan kita, perkembangan kita di tipe semut yang kita sudah pilih gitu. Kayak misalnya saya nih, saya sebenarnya tipenya memilih penembak ya, semut penembak. Jadi di sini saya di trop utama, di pro tropsnya pasukan pro-nya ini saya memilih penembak. Di sini kita punya 3 semut di atas ini dari Red Velvet, kemudian Sky Hunter, dan Berserker. Itu semua tipe penembak shooter gitu. Lalu karena saya tipenya adalah memilih penembak atau shooter, saya bikin 2 tropes ya, yang sama-sama yang juga penembak tipenya gitu. Di pro top saya menggunakan penembak, lalu di trop kedua nih, trop 2 ini saya juga menggunakan penembak. Nah ini bisa dilihat, saya menggunakan Belissoderus Bispinopus atau DB gitu ya, istilahnya kita singkat DB biar gampang. Kemudian CI atau Strematogaster infrata, dia juga tipe shooter. Dan terakhir ada semut S5, ada Azure Crazy shooter juga. Namun teman-teman, saya nggak pengen gitu. Kalau saya pribadi, secara pribadi ya nggak pengen cuma punya tipe semut yang penembak aja gitu. Kita buang yang semut-semut lain selain menembak gitu. Enggak, karena saya juga selain berfokus pada penembak, tapi mencoba untuk meningkatkan semut-semut tipe yang lain kayak penjaga dan pembawanya ya. Makanya di sini di top 1 saya membuat pasukan dengan tipe semut penjaga. Ini dia, mulai dari Meranopus
Opus Bicolor atau MB ya, dia juga tipe penjaga. Kemudian Blue Velvet tipe penjaga Guardian, dan White Crystal juga tipe Guardian gitu. Baru di top 3 yang paling terakhir ada semut tipe pembawa, atau yang bisa istilahnya kalau misalnya semut pencuri gitu ya, karena semut ini sangat, tipe pembawa ini sangat efektif untuk mencuri atau menjarah sumber daya yang dimiliki oleh lawan-lawan kita gitu. Karena pembawa ini ya istilahnya pembawa ya, namanya juga pembawa, dia bisa membawa sumber daya dengan jumlah yang maksimal gitu, dibanding tipe yang lainnya. Di sini ada, saya pasangkan ada Rainbow Wings ya, kemudian ada Carpenter N Carrier ya, tuh, tipe Carrier, dan Golden Crystal tipe Carrier juga. Ya inilah semut-semut yang saya dapat secara gratis ya, jadi adanya ya seadanya, inilah seadanya semut saja. Makanya semut yang saya punya juga nggak terlalu bagus gitu, saya masih pakai semut tipe S1 ini, ada di penembak, di penjaga masih ada tipe S3, belum bisa dapat yang S5 atau S6 gitu ya. Di pembawa juga masih ada yang S1 gitu, tier S1 ya. Lihat sini sebenarnya udah ada S6 di sini kalau nggak salah. Belum ya. S5 terakhir masih S5 yang bisa ya. S6 nih, benar-benar S6. Sorry teman-teman. Namanya ada Spot Velvet, ini baru banget kemarin keluar ya. Dia tipe carrier atau pembawa dan supporter. Gitu, carrier pembawa yang support gitu. Gitu. Lihat masih banyak S5 yang belum saya dapatkan ya. Nah, semut-semut S5. Ini semut yang masih saya punya tapi saya belum gunakan gitu. Gitu teman-teman. Wah, kalau kita udah keluar, kita masukin lagi ke rally yang lain. Kita cek kita berapa menit. 6 menit, kemungkinan bisa 2 kali penyerangan lagi sih. Kita lihat udah sampai berapa. Wah, kita turun jauh karena kita sempat ngobrol-ngobrol ya, diskusi sama teman-teman semua, jadi sedikit terlambat nih. Gak apa-apa, gak masalah, karena yang kita kejar sebetulnya ada hadiahnya maksimalnya, bukan poinnya atau rankingnya. Tidak ada benefit di situ. Di server ini kita ada di server 1409 ya teman-teman. Ini server baru, saya baru banget migrasi ke sini, mau event cross server gitu. Sebelumnya saya di 1400 satu, kemudian saya pindah ke sini baru sekitar 3 minggu baru masuk ke sini. Sebelumnya saya biasanya masuk ke server yang penuh dengan teman-teman Indonesia ya, tapi sekarang saya pengen nge-push sebenarnya, nge-push level ini saya, level sarang saya, dan nge-push kekuatan gitu ya, dengan masuk ke server Rusia yang dikenal dengan Mecha Royal untuk terus-terusan spend uang mereka untuk game ini gitu. Jadi teman-teman, ketika ada seorang di aliansi yang sama dengan kita membeli paket
atau membeli sesuatu di game ini, kita juga akan dapat hadiahnya, hadiah hiburan gitu. Walaupun nggak banyak, walaupun cuman, tapi itu kan seenggaknya kalau misalnya banyak dari Rusia ini, banyak dari teman Rusia ini banyak yang terus-terusan beli gitu kan, kita selalu akan dapat hadiah-hadiah tambahannya gitu, hadiah-hadiah hiburannya istilahnya gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan kita gitu. Itu alasannya, meskipun ya ketika ikut di agensi ini saya tahu akibatnya apa. Pertama, saya pasti nggak akan ada temen gue gitu sini gitu kan, nggak akan ada temen yang untuk saling komunikasi di sini, karena bisa dilihat teman-teman semua full bahasanya bahasa Rusia ya, karena memang kebanyakan di sini isinya orang-orang Rusia. Tapi sebenarnya kita bisa translate otomatis, karena di sini ada game ini enaknya tuh adalah dia memberikan fungsi translate otomatis di setiap chat yang ada. Ini ada tulisan, ada logo AA ini untuk translate ya teman-teman tuh. Kita bisa lihat translate ya. Kita cek coba translate ya. Salah satu contoh ya. Nah, sebenarnya bisa translate ke bahasa Indonesia apa enggak ya? Saya lupa. Tapi memang saya setting ini sengaja kalau nggak salah bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Tapi entah kayaknya ini mungkin sepertinya ini hanya bisa ditranslate ke bahasa Inggris deh. Bisa lihat, I don't think that's the point gitu kan. Lagi ngobrolin apa nih? Ya udah cuma bisa mengira-ngira dari translate aja sebenarnya. Nah sebenarnya di sini ada zona juga nih, zona bahasa Indonesia di server ini. Cuma sepi, kita bisa lihat di agensi yang sama aja. Saya cuma yang berbahasa Indonesia ada Aquaria, kemudian ada Awal. Udah cuma bertiga ini, saya, Aquaria sama Awal, itu bahasa Indonesia, pemain Indonesia lah ya. Kemudian yang di CCP ini ada Nisa, dia sendirian di sana. Jadi basically di starter server ini kita hanya menemukan 4 gitu orang pemain Indonesia dari ribuan pemain gitu. Dari banyak pemain ini hanya 4 pemain Indonesia. Karena yang lain pada ngumpul nih di 1401 kalau tidak salah ya. Oke, kita 52 menit 50 detik maksud saya udah selesai, sudahlah, tidak perlu lagi ikut, tidak perlu ngepost ya. Maka saya cuma dapat 53 juta ya. Oke, tidak masalah. Oke, selesai sudah 30 detik terakhir. Detik terakhir teman-teman. Oke ya, dengan berakhirnya ini Fight Racer ini, berakhir juga dengan video ini ya, video kali ini teman-teman. Oke, kita cek email untuk mengklaim hadiahnya. Oke, battery report ada apa nih? Kok battery report? Oh, ada ini, tambang saya diserang 2 kali. Dan tapi saya berhasil untuk defense ya, teman-teman semua. Oke. Bagus. Oke. Hadiah dari Fight Racer itu pasti akan muncul nanti di event sini. Kita bisa lihat kita dapat Alliance Trial Personal Tier Reward. Ya, di sini kita bisa claim hadiah personal tadi.
Kemudian hadiah aliansi tier 5 juga kita klaim. Jadi setiap penyerangan Fire Wizard itu kita dapat 2 hadiah. Hadiah personal yang dikumpulkan dari berdasarkan damage individu. Kemudian hadiah aliansi yang dikumpulkan dari seluruh poin atau seluruh damage yang ada yang berhasil dikumpulkan oleh satu tim gitu, satu aliansi ya. Kita bisa lihat di sini. Saya lupa tadi. Ini ya, kita lihat dulu. Oke, aliansi in this alliance trial, your alliance reach 1.816.609.076 rupiah, 6 poin total alliance damage point, dan kamu mendapatkan hadiah tier 5 aliansi itu teman-teman. Oke, kita lihat white paper report tadi ya. Ya rata-rata pro ini yang 4225500 itu kemungkinan pasti, bukan kemungkinan pasti, itu adalah pro tops ya. Ini damage yang dihasilkan maksimal tiap tops ya. Jadi saya untuk pro tops ini rata-ratanya teman-teman kita udah bisa maksimal semua nih pro topsnya, dapat poin tertinggi ya. Nah, kalau yang 3 ini kemungkinan top satunya saya ya teman-teman, yang belum maksimal. Ya, masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya. Untuk top penjaga kita yang tadi kita open rally ya. Kalau untuk ini top udah 4225 semua. Oke, gitulah teman-teman semua. BDW ini kan hari Sabtu ya teman-teman ya. Hari Sabtu itu adalah battle untuk mendapatkan mahkota raja. Gitu teman-teman. Di sini kita lihat masih dilakukan perebutan kekuasaan gitu, perebutan tahta di sini di pohon kemakmuran. Semua pemain, banyak pemain yang berkumpul di sini untuk ikut serta dalam peperangan raja. Kita lihat sebenarnya ini BSB sudah 91,72% ya teman-teman. Cuman mereka belum mau untuk mengakhiri battle yang di pohon ini. Kenapa? Karena mereka masih ingin mencari poin dari mencari akselerasi istilahnya dari ini kaktus-kaktus yang ada di sini nih, squirter yang ada di samping-samping sini. Fungsinya squirter itu kalau nggak salah untuk mengumpulkan, nanti ya kita akan dapatkan apa ya istilahnya, percepatan gitu ya, percepatan itu yang bisa kita gunakan untuk nanti di event-event pulau gitu. Makanya mereka masih ingin mengumpulkan percepatan itu, akselerasi itu, sehingga walaupun sudah 91,72%, mereka akan tahan dulu nih pohon. Mereka akan berfokus dulu bermain di squirter ini gitu. Mereka akan jaga mungkin sampai dengan nanti dini hari, mereka baru akan maksimal ya, melanjutkan untuk 100% gitu ya teman-teman. Ya gitulah. Oke, ya gitulah teman-teman semua video kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani saya untuk main di event penyerangan Fire Wizard
hal ini. Nanti kita ketemu lagi gitu ya ketika ada event-event berikutnya atau fight reject berikutnya ya teman-teman semua. Thank you teman-teman. Sekian.